Nah, jadi suaranya seperti itu teman-teman. Ini motor pemakaian wanita ya, mau servis PPT, katanya servis rem, ganti oli dan lain-lain pokoknya ya. Langsung saja kita cek ya apa yang terjadi di bagian CVT-nya, karena ini udah beberapa tahun, mungkin 2 tahunan baru dibongkar ya CVT-nya. Nah, untuk proses pembongkarannya di bagian baut CVT-nya menggunakan kunci 8T, kemudian untuk mur poli depan menggunakan kunci 22 ya, sedangkan yang belakang itu murnya menggunakan kunci 19. Nah, bisa kita lihat sendiri ini debu-debunya parah banget ya teman-teman, super kotor tuh. Di bagian seal kruk asnya pun ada rembesan oli ya teman-teman. Kita cek di bagian mangkok gandanya, ini buset ampun, ini untuk debunya banyak banget ya, nggak kerasa mungkin gerdeg-gerdegnya ya teman-teman. Nah, ini di bagian slidernya lihat nih, udah jeber-jeber seperti itu ya teman-teman. Dan tidak hanya di bagian slidernya ini, jadi slider yang sudah rusak ataupun yang oblak ini bakalan merembet, menyebabkan bagian rumah roller itu semakin rusak tuh. Awas lihat, udah kerucut seperti jarum seperti itu ya. Tuh, untuk dindingnya pun itu sudah ledeh ya teman-teman, dan banyak banget debu-debu yang menempel tuh. Lihat, ini udah tajam, pantesan ya klotok-klotok. Jadinya ini nggak bakalan enak ya ketika dikendarai teman-teman, karena sudah gombrang ya, gombrang tuh, lihat. Jadi ini wajib kita ganti teman-teman rumah rollernya, supaya bagus lagi akselerasinya nih. Nah, kemudian kita bersihkan, kuas-kuas dulu, cuci pakai bensin. Setelah kita cuci pakai bensin, kita ganti seal kruk asnya ya, kita buka menggunakan tang snap ring tutup. Kemudian untuk melepasnya pakai obeng min kecil, diketok dikit, dicongkel, udah ya, mudah banget. Tinggal kita lap sisa-sisa olinya. Kemudian untuk sealnya kita gunakan yang original, kita kasih lem, bukan lem, ini oli teman-teman, kasih oli pelumasan dikit ya. Kemudian tinggal kita masukkan dulu tengahnya nih. Nah, sampai masuk di bagian tengahnya supaya tidak melipat. Setelah itu tinggal kita tekan pinggir-pinggirnya pakai jempol, pakai curug, mau pakai obeng ataupun kunci T juga bisa. Kalau kuat pakai jempol ya pakai jempol aja sampai rata ya, usahakan rata teman-teman. Kemudian pasang sepinya lagi. Nah, udah terpasang, tinggal kita lap-lap. Kemudian kita tes hidupkan kurang lebih 1 menit untuk memastikan seal sudah tidak bocor. Nah, jadi kita harus memastikan ya bahwasanya setelah kita ganti sealnya, kita hidupkan dan tidak ada rembesan ataupun tidak ada oli yang bocor. Nah, setelah itu untuk rumah rollernya kita ganti menggunakan produk NPP. Ini untuk bit FI ataupun kode K44 ya, ataupun K16 sama aja. Ini tuh, lihat. Ini yang lamanya udah kerucut seperti itu, udah jebles, sedangkan yang baru lihat tuh masih tebal ya teman-teman untuk dudukan slidernya. Jadi kalau misalkan ini rumah roller nggak diganti, tetap aja pasti ada suara kasar teman-teman, karena longgar ya, slider ke rumah rollernya longgar. Dan untuk rollernya masih menggunakan yang lama, katanya masih bisa dipakai setahun nggak? Ya bisa lah, bisa. Untuk roller yang original ini meskipun gepeng dikit nggak apa-apa, masih bisa dipakai setahun 2 tahun lah, nggak apa-apa. Yang penting masih tetehnya nggak boleh ngebut-ngebut ya, karena paling juga kilometer 40-60. Nah, slidernya ini kita ganti slidernya ya, karena itu udah jebleh ya, udah gombrang. Nah, kita harus ganti karena ini yang menyebabkan suara kletek tek di akselerasi ataupun di langsam ya. Tuh, ini masih ada sedikit kocak ya, karena rollernya sudah gepeng sedikit, tapi ini masih bisa dipakai 2 tahun lah, gak apa-apa ya. Kemudian di bagian bos rumah rollernya kita kasih pelumasan sedikit saja, jangan banyak-banyak supaya tidak lambereh. Kita bersihkan sisa-sisa oli dari curug ataupun jempolnya. Kemudian kita masukkan lagi, pasang ring slip ya, yang nyempil ya, ring nyempilnya untuk K16. Kita pasang panbel Mitsubishi nya, pasang kipas, pasang gigi engkol. Kemudian dipasang ringnya ya, ring kemudian murnya. Karena ini untuk pemakaian wanita, jadi nggak perlu di otak atik tambah akselerasi, nggak perlu teman-teman. Nah, yang penting asal jalan, bensin full, jadi ada buat beli seblak gitu teman-teman ya.
jadi nggak perlu otak-atik nih. Untuk kampas gandanya masih bagus ini kampas gandanya, tinggal kita kasih pelumasan aja di bagian bearing-bearingnya ya. Nah jadi masih ada buat jajan seblak ya. Yang penting mah bensin full seperti itu teman-teman. Nah kita pasangkan lagi, yang penting mah si tetehnya bisa bahagia lah ya. Nah pasang mangkok, pasang ring, pasang mur. Nah jadi buat teman-teman wanita ini yang lewat nih di beranda, tolong disimak ya, jangan sampai seperti ini. Jadi harus melakukan perawatan di bagian PPT-nya ini nih, PPT-nya ini ya, supaya awet. Jadi rumah roller tadi nggak cepat rusak, padahal itu gara-gara slider nggak cepat diganti, udah oblak terlalu lama, jadinya seperti itu. Nah untuk packingnya ini meskipun sobek-sobek gak apa-apa, yang penting utuh semua, ada semua tuh ya, di situ ada. Kalau misalkan hilang salah satunya wajib diganti, karena nanti kotoran ataupun kesik tanah bisa masuk ke bagian CVT, bakalan menyebabkan kotor teman-teman. Nah kita pasang dulu ya satu baut, kemudian kita tes hidupkan. Nah sekarang sudah bagus ya, tidak ada suara tek 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 kayak pertama kalinya. Cuman di saat langsung ini ada sedikit kelotok dikit karena lolernya peang, karena mungkin dananya kurang ya. Jadi nanti aja lah, yang penting masih bisa dipakai setahun. Ini buat setahun, nanti diganti lolernya katanya ya, gak apa-apa. Dan saya pun bisa memastikan bahwasanya ini roller masih bisa dipakai setahun. Jadi seperti itulah teman-teman tips informasinya, mudah